warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Fadil Mufli. Yang kedua ada Anggun Kartikasari, yang ketiga ada Cindy Triandani, yang keempat ada Fikri Ramadan, yang kelima Muhammad Syafri Putra Ambar, dan yang keenam Nurul Fitriah. Di sini kami akan membahas strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Di sini terdapat pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian paradigma, yang kedua landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat visi ilmu di Indonesia. Pengertian paradigma. Paradigma menurut Thomas Samuel Kuhn adalah suatu dasar dan asumsi teoretis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Thomas Samuel Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya. Revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh prestasi atau praktik ilmu konkret. Menurut Kuhn, cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut, yaitu tahap pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal, atau yang biasa disebut normal science. Tahap kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara ilmiah yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan revolusi ilmiah. Gambar ini merupakan rincian tahap dari revolusi ilmiah. Yang pertama, paradigma dalam masa normal sains. Selanjutnya, anomali. Selanjutnya, paradigma baru revolusi ilmiah. Landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila Damarjati Supajar. Berdasarkan pengertian dari ontologi, pandangan ontologi dari Pancasila adalah yang pertama, sebab pertama dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Yang kedua, satu, secara mutlak tidak dapat terbagi. Yang ketiga, manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monoluralis, yakni bertumbuh, berjiwa, bersifat individu, sosial, sebagai pribadi sendiri makhluk Tuhan. Yang keempat, rakyat, keseluruhan jumlah orang dalam lingkup suatu negara, pilar negara, dan berdaulat. Yang kelima, adil, dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak. Landasan epistemologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Damarjati Supajar. Kebenaran Pancasila dapat dilihat dalam teori-teori kebenaran. Kebenaran dalam pengetahuan yaitu yang pertama, teori koherensi. Pernyataan-pernyataan Pancasila yang merupakan penjabaran juga konsisten, tidak ada kontradiksi dengan nilai-nilai leluhur yang diyakini kebenarannya. Yang kedua, teori korespondensi. Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, teori pragmatis. Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Landasan aksiologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar itu harus menjiwai dan menghayati instrumental yang terdapat dalam yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR,
yang ketiga undang-undang, yang keempat perpu, yang kelima PP, yang keenam Kepres, yang ketujuh Perda. Landasan antropologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila. Memandang manusia sebagai monopluralis, menurut Noto Nagoro, manusia sebagai monopluralis memiliki dimensi-dimensinya sebagai berikut. 1. Susunan kodrat. Manusia terdiri atas jiwa yang berbagi menjadi beberapa unsur seperti akal, rasa, dan karsa. Raga terdiri atas unsur benda mati, unsur benda hewan, dan unsur tumbuhan. Kedua, sifat kodrat. Mencakup sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ketiga, kedudukan kodrat. Mencakup manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya. Manusia mengembangkan iptek. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Kailan 2000. Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek, yaitu sila ke-1, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa dalam mengembangkan iptek haruslah beradab. Sila ketiga, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Sila keempat, pengembangan iptek harus secara demokratis. Sila kelima, pengembangan iptek harus dapat menjaga keadilan sosial masyarakat. Dikutip dari Syahrizal Syarbaini tahun 2003, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep sebagai: pertama, Pancasila menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Visi ilmu di Indonesia. Dikutip dari Kunto Wibisono tahun 1994, bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Selanjutnya ada visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada etis. Dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Yang kedua ada integral. Dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Yang ketiga ada teleologis. Dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar saran yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teleas atau tujuan, yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Abbas Hamami Mintareja juga menyarankan agar ilmu dapat lebih aktif dan mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Maka hal-hal yang cukup mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain: yang pertama, ilmu harus mampu mewadahi kebudayaan masyarakat. Ilmu diharapkan dapat berkembang persis seperti yang dikehendaki masyarakat. Yang kedua, adanya keinsyafan, tidak melulu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral atau etika dan etika Pancasila, serta moral keagamaan, syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Dan yang keempat, perlunya pendidikan filsafat, khususnya filsafat ilmu atau epistemologi bagi pendidikan tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.